Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini kita akan belajar tematik bareng Bu Nadia. Kita akan membahas buku Bu Pena 3D pada tema 8, subtema 3, pembelajaran 5 dan 6. Mulai dari halaman 159 sampai dengan halaman 167. Ya, ini adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Kita akan mempelajari 3 mata pelajaran, yaitu Bahasa Indonesia, Matematika, dan PPKN. Sekarang kalian buka bukunya halaman 159. Sudah? Ya. Menemukan informasi tentang rambu lalu lintas dari teks percakapan. Kegiatan bertualang dapat memberi pengalaman yang tak terlupakan. Salah satu contoh kegiatan bertualang adalah berkemah. Dengan berkemah di alam terbuka, kita dapat belajar bagaimana menanamkan rasa percaya diri, disiplin, dan juga tanggung jawab. Dalam perjalanan menuju ke tempat perkemahan, kita dapat menemukan rambu-rambu lalu lintas maupun rambu petunjuk yang dapat mempermudah kita menuju lokasi perkemahan. Nah, sekarang lihat yang bagian bawah. Ayo berlatih. Bacalah teks berikut dengan seksama. Bu Nadia bacakan, kalian simak di bukunya masing-masing. Made sedang berkemah dengan teman-teman sekelasnya. Made melihat tanda rambu petunjuk di dekat tenda yang mereka dirikan. Made menanyakan arti rambu tersebut kepada Pak Guru. Perhatikan percakapan berikut. Kata Made, "Pak Guru, saya melihat ada beberapa rambu petunjuk di perjalanan menuju ke tempat perkemahan kita. Apa arti dari rambu tersebut, Pak?" Lalu kata Pak Guru, "Bagaimana penjelasan dari rambu yang kamu lihat tersebut, Made?" Lalu kata Made, "Rambu pertama berisi gambar tenda berwarna hitam dan rambu kedua berisi gambar bus berwarna hitam. Kedua rambu memiliki warna dasar putih dengan warna biru di sekelilingnya." Lalu kata Pak Guru, "Rambu pertama merupakan rambu petunjuk untuk tempat berkemah. Rambu kedua merupakan rambu petunjuk untuk tempat pemberhentian bus." Lalu kata Made, "Wah, terima kasih Pak. Sekarang saya mengerti arti dari kedua rambu tersebut." Nah, sekarang kita kerjakan soal-soalnya. Nomor 1. Di manakah Made melihat rambu lalu lintas yang ditanyakannya kepada Pak Guru? Jawabannya, di perjalanan menuju tempat perkemahan. Lalu nomor 2, buatlah gambar kedua rambu yang dilihat oleh Made. Ya, bisa dilihat gambarnya sebagai berikut. Yang pertama ada gambar tenda ya. Yang kedua ada gambar bus ya. Dengan warna dasar pada rambu tersebut adalah warna putih dan ada warna biru di sekeliling rambu tersebut. Nomor 3, tulislah kembali penjelasan dari setiap rambu tersebut. Gambar A merupakan rambu petunjuk untuk tempat berkemah dan gambar B merupakan rambu petunjuk untuk tempat pemberhentian bus.
Selanjutnya, kita akan belajar menyajikan data dalam diagram. Ya, bisa kita lihat ke contohnya. Berikut adalah tabel banyaknya anggota pramuka di setiap barung yang mengikuti kemah. Jadi ada warna barung biru, hijau, kuning, merah, dan putih. Untuk warna barung biru ada 8 anggota. Untuk barung hijau ada 10 anggota. Untuk barung kuning ada 6 anggota. Untuk barung merah ada 9 anggota. Dan untuk barung putih ada 8 anggota. Nah, dari bentuk tabel ini bisa kita sajikan ke dalam bentuk diagram seperti pada gambar yang ada di sebelah kanan, ya. Bisa dilihat untuk warna barung biru ada 8 anggota. Maka kita bisa hitung dari bawah ke atas ada 8 baris. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, jadi kita warnakan dengan warna biru dan ada 8 ya, maka ada 8 baris ke atas. Dari bawah ke atas ya. Untuk warna barung hijau juga seperti itu. Dari bawah ke atas kita hitung sampai 10. Untuk warna barung kuning ada 6. Untuk barung merah ada 9, bisa dilihat pada gambarnya. Dan untuk barung putih ada 8. Ya, jadi seperti ini bentuk diagramnya. Paham ya anak-anak? Selanjutnya, lihat halaman 161. Ayo berlatih. Perhatikan tabel data alat transportasi kegemaran siswa kelas 3 berikut. Ada jenis alat transportasinya berupa sepeda motor, mobil pribadi, bus, kereta api, dan sepeda, ya. Banyak siswa yang menyukai alat transportasi sepeda motor ada 8 orang, yang menyukai mobil pribadi ada 7 orang, yang menyukai bus ada 9 orang, yang menyukai kereta api ada 10 orang, dan yang menyukai sepeda ada 5 orang. Nah, kita diminta untuk melengkapi diagram berikut ya sesuai dengan tabel yang disajikan. Bisa dilihat gambarnya di layar kalian. Untuk sepeda motor ada 8 orang ya. Ada 8 siswa, berarti kita hitung dari bawah ke atas sebanyak 8 baris. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Lihat pada gambarnya. Kemudian mobil pribadi juga seperti itu. Ada 7. Bisa dilihat pada gambar. Kemudian juga bus ada 9 ya. Di sini Bu Nadia tandakan dengan warna hijau supaya terlihat perbedaannya. Kemudian untuk kereta api ada 10, berarti penuh sampai atas ya, karena jumlah baris semuanya di sini Bu Nadia sajikan ada 10. Dan ditandai dengan warna ungu. Kemudian untuk sepeda ada 5 siswa ya. Kita lihat ada 5 dan ditandai dengan warna pink atau merah muda di sini. Paham ya anak-anak? Selanjutnya PPKN. Menyikapi keberagaman sesuai semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Keberagaman yang ada di sekolah mempunyai manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Keterampilanmu berbeda dengan keterampilan temanmu. Jika semua siswa di kelasmu hanya mempunyai satu keterampilan, misalnya bernyanyi, apa yang terjadi jika akan dilaksanakan kegiatan pentas seni? Nah, misalkan kalian dalam satu kelas ini keterampilannya bernyanyi semuanya, sama semua. Ya. Kemudian misalkan akan diadakan lomba 17 Agustus antar kelas.
Di situ ada lomba pidato, lomba bernyanyi, lomba menari, lomba baca puisi, dan lain sebagainya. Sedangkan dalam satu kelas itu sama semua, ya, keterampilannya hanya bernyanyi. Lalu apa yang terjadi? Ya, jadi kelas tersebut tidak dapat mengikuti perlombaan dengan baik, ya. Mungkin baik hanya di bidang bernyanyi saja, tapi untuk bidang lainnya seperti membaca puisi, pidato, menari, dan sebagainya, nah mereka tidak memiliki keterampilan itu. Nah, perbedaan keterampilan itu makanya justru menjadikan kegiatan bertambah baik, karena antar teman dapat saling mengisi kekurangan atau kelebihan, atau dengan kata lain bisa saling melengkapi satu sama lain. Selanjutnya, menceritakan rambu lalu lintas dalam gambar seri. Jadi kita diminta untuk menuliskan atau membuat cerita sesuai urutan rangkaian gambar yang disajikan. Nanti kalian bisa salin, bisa tulis di buku tulisnya masing-masing, ya. Sekarang kita lihat gambar yang A. Di sini Ibu Nadia memberi namanya Dinda. Kalian boleh memberi nama yang lain, ya. Kalau di sini Ibu Nadia menuliskan ceritanya dengan tokoh bernama Dinda dan ibunya. Jadi untuk gambar yang A, kalimat ceritanya adalah Dinda dan ibu hendak pergi ke rumah sakit untuk membeli obat. Pada saat berkendara, Dinda dan ibu memakai helm sebagai pelindung diri. Kemudian untuk gambar yang B, di persimpangan jalan, ibu berhenti karena lampu lalu lintas menunjukkan lampu merah, yang artinya kendaraan harus berhenti. Kemudian gambar yang C, setelah lampu hijau menyala, ibu melanjutkan perjalanan dan berbelok ke arah kanan sesuai dengan rambu yang ada di jalan. Jadi bisa dilihat ada rambu yang menunjukkan belok ke kanan. Kemudian gambar yang D, ibu melihat rambu lalu lintas yang menunjukkan letak rumah sakit Melati berjarak 15 km lagi dengan arah lurus, ya. Jadi lurus terus, nanti dalam jarak 15 km akan menemukan rumah sakit Melati. Bisa dilihat ya simbolnya seperti pada gambar. Untuk gambar yang E, setibanya di rumah sakit, ibu memarkirkan sepeda motor pada area parkir yang terdapat papan rambu bertuliskan huruf P. Jadi ada huruf P, itu artinya tempat parkir kendaraan, ya. Dan untuk gambar yang F, akhirnya mereka membeli obat di rumah sakit. Nanti kalian bisa salin di buku tulisnya masing-masing. Selanjutnya, lihat halaman 164. Menafsirkan data yang disajikan dalam bentuk diagram. Ya, mari kita perhatikan diagram banyaknya tanda kecakapan khusus yang dimiliki oleh 4 anggota pramuka berikut. Ada Komang, Dedi, Fitri, dan Dayu. Nah, bisa kita lihat ya dari diagram tersebut, dapat diketahui bahwa Komang itu memiliki 6 tanda kecakapan. Ya, di sini Bu Nadia beri warna hijau untuk Komang. Kemudian Dedi, Bu Nadia beri warna biru. Dedi ini memiliki 8 tanda kecakapan. Fitri memiliki 8 tanda kecakapan juga. Dan Dayu memiliki 10 tanda kecakapan. Selain itu kita bisa menggali informasi yang lain ya. Dilihat dari
diagram yang disajikan. Nah, yang pertama, siswa yang memiliki tanda kecakapan paling sedikit adalah Komang, ya, yaitu ada 6 tanda kecakapan khusus. Nah, untuk siswa yang memiliki tanda kecakapan yang paling banyak adalah Dayu. Ya, dia punya 10 tanda kecakapan khusus. Kemudian informasi yang ketiga, selisih tanda kecakapan yang dimiliki Dayu dan Fitri adalah Dayu ada 10, Fitri ada 8, ya. Yang namanya selisih harus dikurang, ya. Besar kurang kecil. 10 dikurang 8 sama dengan 2. Jadi selisih tanda kecakapan yang dimiliki Dayu dan Fitri adalah 2. Kemudian untuk jumlah tanda kecakapan yang dimiliki keempat siswa adalah yang namanya jumlah kita tambah semuanya. Pertama Komang ada 6, kemudian ditambah Dedi ada 8, ditambah Fitri ada 8 juga, ditambah Dayu ada 10. 6 ditambah 8 ditambah 8 ditambah 10 sama dengan 32. Jadi jumlah tanda kecakapan yang dimiliki keempat siswa ada 32. Selanjutnya, halaman 165. Ayo berlatih. Bisa dilihat di bukunya masing-masing. Nomor 1, perhatikan data banyak bendera yang berhasil dikumpulkan oleh setiap barung pramuka dalam suatu kegiatan berikut. Bisa dilihat gambarnya. Ya, untuk barung biru ada 15, untuk barung hijau memperoleh 20 bendera. Kemudian untuk barung kuning memperoleh 10 bendera, barung merah memperoleh 25 bendera, barung jingga memperoleh 20 bendera, barung putih memperoleh 30 bendera, dan barung hitam memperoleh 25 bendera. Sekarang pertanyaannya, 1A, barung apakah yang mendapatkan bendera paling banyak? Jawabannya barung putih, ya. Barung putih mendapatkan bendera paling banyak. 1B, barung apakah yang mendapatkan bendera paling sedikit? Jawabannya barung kuning, ya. Barung kuning ini mendapat bendera paling sedikit, yaitu 10. Kalau tadi barung putih memperoleh 30 bendera. Sekarang 1C. Berapakah selisih bendera yang didapat oleh barung biru dan jingga? Barung biru ada 15 bendera, barung jingga ada 20 bendera. Yang namanya selisih pasti dikurang, besar kurang kecil. Berarti 20 dikurang 15 sama dengan 5. Jadi selisih bendera yang didapat barung biru dan jingga adalah 5. 1E, barung apa sajakah yang mendapatkan bendera lebih dari 25 bendera? Ya, yang lebih dari 25 bendera itu hanya barung putih, ya. Untuk barung merah dan barung hitam, mereka memperoleh 25 bendera, tidak lebih. Maka tidak kita hitung. Jadi yang kita hitung adalah hanya barung putih, yaitu sebanyak 30 bendera. 1E, berapa total bendera yang diperoleh oleh semua barung? Total bendera yang diperoleh semua barung adalah, kita jumlahkan semuanya. Biru ada 15, hijau ada 20, 15 ditambah 20, kemudian ditambah kuning ada 10, ditambah merah ada 25, ditambah jingga ada 20, ditambah putih ada 30, ditambah hitam ada 25.
Jadi totalnya semua ada 145 bendera. Kemudian nomor 2, perhatikan data banyak anggota pramuka dari setiap kelas yang ikut berkemah di sekolah berikut. Bisa kita lihat ya. Kelas 3 ada 6 anggota, kelas 4 ada 12 anggota, kelas 5 ada 10 anggota, kemudian kelas 6 ada 14 anggota. Kita diminta untuk menuliskan 5 informasi yang bisa kita peroleh berdasarkan diagram yang disajikan. Informasi yang pertama, anggota pramuka kelas 6 yang paling banyak mengikuti kegiatan berkemah di sekolah. Nah, kemudian anggota pramuka kelas 3 yang paling sedikit mengikuti kegiatan berkemah di sekolah, yaitu ada 6 orang. Kemudian informasi yang ketiga, selisih banyak anggota pramuka antara kelas 5 dan kelas 6 adalah 14 dikurang 10 sama dengan 4. Lalu banyaknya anggota pramuka yang mengikuti kegiatan berkemah lebih dari 10 orang adalah anggota pramuka kelas 4 dan kelas 6. Kelas 4 itu ada 12 orang ya, dan kelas 6 itu ada 14 orang. Jadi kedua kelas ini memiliki anggota pramuka yang mengikuti kegiatan berkemah lebih dari 10 orang. Kemudian informasi yang kelima, total anggota pramuka yang ikut berkemah dari semua kelas adalah 6 ditambah 12 ditambah 10 ditambah 14 sama dengan 42. Selanjutnya, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Keberagaman terdapat di lingkungan sekitar kita, seperti di lingkungan rumah, sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Negara Indonesia kaya dengan keberagaman. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika digunakan untuk mewujudkan persatuan dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, atau bisa kita singkat NKRI. Selain itu, nilai-nilai luhur seperti sikap kekeluargaan, gotong royong, dan musyawarah harus dilestarikan agar persatuan dan kesatuan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap terjaga. Selanjutnya, lihat yang bagian bawah. Ayo berlatih. Kerjakan soal-soal berikut. Nomor 1, tulislah penerapan semboyan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan di masyarakat. Jawabannya, membantu orang lain tanpa membeda-bedakan suku bangsa, ras, dan agama. Selanjutnya nomor 2. Tulislah 2 contoh pengalaman di lingkungan sekitarmu dalam menerapkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Contoh yang pertama, berteman dengan siapa saja tanpa membeda-bedakan suku bangsa. Kemudian contoh yang kedua, membantu korban bencana alam tanpa membeda-bedakan suku bangsa, ras, dan agama. Selanjutnya nomor 3. Rizal berasal dari Manado. Rizal membawa bekal ayam rica-rica yang rasanya pedas. Siti tidak suka makanan pedas. Rizal menawarkan bekal makanannya kepada Siti. Nah, pertanyaan yang pertama, menurutmu bagaimana sikap Siti sebaiknya? Jawabannya, sebaiknya Siti menolak dengan cara yang halus dan berkata yang sopan bahwa dirinya tidak menyukai makanan pedas ya. Dengan begitu nanti Rizal dapat memahami dan tidak salah paham ya dengan Siti gitu. Jadi bisa diterima dengan Rizal kalau Siti
bilangnya dengan cara yang halus ya, dengan cara yang sopan. Kemudian 3B, apakah sikap Siti tersebut mencerminkan manfaat dalam keberagaman? Ya, sikap Siti mencerminkan manfaat dalam keberagaman. Alhamdulillah, pembelajaran tematik pada hari ini sudah selesai. Kalian tetap semangat belajarnya dan selalu jaga kesehatan ya. Cukup sekian dari Bu Nadia, sampai jumpa di pembahasan materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.